Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Velas Boniara, BP 19 10 84 10 33. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu penguji yang telah sudi melihat video seminar proposal saya. Dan selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama itu Bapak Roni Kaputra, yang kedua Ibu Ria Aryani. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait judul proposal penelitian saya yang berjudul Kinerja Puskesmas Selangkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Baik, yang pertama, bagian pendahuluan, di mana terbelakang penelitiannya yaitu pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan setiap manusia dan merupakan hak untuk mendapatkannya, di mana setiap orang membutuhkan kondisi badan yang sehat agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari guna mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, kesehatan manusia juga merupakan suatu hak asasi manusia dan juga salah satu unsur dalam kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, maka secara literal dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan yang diharapkan masyarakat dibutuhkanlah kinerja yang berkualitas. Kinerja merupakan sebuah kemampuan organisasi dan pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu dalam sebuah organisasi yang diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya demi tercapainya suatu tujuan. Ini tersebut dapat diwujudkan dan mendukung oleh ketersediaan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Nah, salah satu instansi atau organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini adalah Puskesmas. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting untuk meningkatkan aksesibilitas, perjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional serta mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai standar yang ditetapkan dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, menurut laporan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 10.292 unit, di mana rasio puskesmas terhadap kecamatan sebesar 1,4, yang artinya rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal satu puskesmas di satu kecamatan. Namun berdasarkan laporan tersebut, persebaran puskesmas di Indonesia masih belum merata, di mana masih adanya suatu provinsi yang puskesmasnya belum terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah, seperti pada Provinsi Papua Barat, di mana tercatat Papua memiliki rasio puskesmas per kecamatan terendah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semua kecamatan di provinsi tersebut belum memiliki puskesmas. Dan juga Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, juga menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Untuk puskesmas sendiri, hingga April 2022 terdapat sekiranya 5,6% puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu, juga sebanyak 53% belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, di mana idealnya satu puskesmas harus memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan lainnya. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman, Kepulauan Riau tahun 2020 mencatat penerima pengaduan layanan publik substansi kesehatan. Adapun kelompok instansi yang dilaporkan adalah rumah sakit, pemerintah sebanyak 46%, rumah sakit swasta 10%, puskesmas 23%, dinas kesehatan 15%, dan klinik 6%. Bila melihat instansinya, maka laporan penyangkut layanan di puskesmas yang paling dominan dikeluhkan masyarakat. Nah, di sini terdapat tabel jumlah puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau dan yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan pada tahun 2021. Di mana di sini terdapat 7 kabupaten atau kota di Kepulauan Riau. Yang pertama ada Karimun, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Pinang, Lingga, dan Bintan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Batam merupakan kota yang paling banyak membangun puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, itu sebanyak 21 puskesmas. Namun dari 21 puskesmas yang ada, hanya 10 puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan atau bisa dikatakan lengkap dilihat dari ketersediaan yang memenuhi standar kelengkapan tenaga kesehatan puskesmas. Namun jumlah tersebut masih terbilang belum cukup dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk di Kota Batam. Nah, selanjutnya ada tabel sasaran kesehatan Kota Batam tahun 2022, di mana terdapat 21 puskesmas yang ada di Kota Batam. Jadi berdasarkan data jumlah sasaran kesehatan Kota Batam ini, dari 21 puskesmas, puskesmas Selangkai Kota Batam memiliki sasaran kesehatan tinggi, yaitu sebanyak 173.446 jiwa, dan termasuk lengkap memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Untuk itu, puskesmas Selangkai Kota Batam harus dikelola dengan sistem manajemen yang baik dan profesional agar dapat secara terus memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat. Nah, di sini terdapat fenomena empiris dalam penelitian itu adanya ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Selangkai Kota Batam sudah memenuhi standar. Namun dalam segi
kuantitas masih belum memadai, dengan jumlah penduduk yang berjumlah 173.446 jiwa dan jumlah pegawai sebanyak 52 orang, sekiranya masih kurang proporsional, sehingga akan mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan akan berdampak terhadap keefektifan kinerja pegawai sebagai penyedia layanan. Selanjutnya juga masih terdapat sebagian kecil pegawai memiliki latar belakang yang tidak linear dengan jabatan yang dijalankannya. Jadi dengan kondisi tersebut sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan keahlian sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga juga akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya anggaran yang terdapat di Puskesmas Langkai Kota Batam yaitu bersumber dari APBD dan BOK, di mana anggaran tersebut terbilang masih belum cukup memadai. Hal ini disebabkan karena dana dari APBD tersebut tidak stabil dan penganggaran di Puskesmas ini itu sendiri hanya mengacu pada ketersediaan anggaran yang ada di Kaskesdanya. Hal ini berkemungkinan akan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan kinerja yang ingin dicapai oleh Puskesmas Langkai Kota Batam. Selanjutnya, dalam segi prasarana, di Puskesmas Langkai Kota Batam sudah cukup untuk menunjang kegiatan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun untuk sarana dari Puskesmas Langkai Kota Batam masih belum cukup memadai. Hal ini disebabkan karena luas ruangan di Puskesmas Langkai Kota Batam masih kurang memadai. Hal ini akan berdampak pada keefektifan pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, masih terdapatnya pegawai melewati aturan jam kerja, di mana hal ini disebabkan karena kurangnya pengontrolan dan pimpinan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Langkai Kota Batam. Nah, dalam penilaian kinerja organisasi, Puskesmas Langkai Kota Batam juga melaksanakan penilaian kinerja setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas, di mana penilaian kinerja Puskesmas dilihat melalui tingkat pencapaian berdasarkan hasil cakupan kegiatan, mutu kegiatan, dan manajemen Puskesmas. Jadi dibandingkan dengan tahun 2021, kinerja Puskesmas Langkai Kota Batam mengalami peningkatan pada tahun 2022. Nah, yang pertama di sini ada tabel pencapaian kinerja upaya kesehatan esensial, di mana memiliki rata-rata kinerjanya 81,11% dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang memiliki tingkat kinerja yang kurang, yaitu pada upaya kesehatan ibu dan anak, dan KB, dan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya ada pencapaian kinerja upaya kesehatan perorangan, di mana memiliki rata-rata kinerjanya yaitu 98,5% dengan kategori tingkat kategorinya itu baik. Selanjutnya ada pencapaian kinerja upaya kesehatan pengembangan Puskesmas Langkai Kota Batam pada tahun 2002, di mana rata-ratanya kinerjanya itu 87,69% dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan masih dapat beberapa komponen yang memiliki tingkat kinerja yang kurang seperti upaya kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, pencegahan penanggulangan penyakit gigi, perawatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu pencapaian kinerja manajemen Puskesmas Langkai Kota Batam, di mana rata-rata kinerjanya itu 9,57% dengan kategori baik. Dan pencapaian kinerja mutu Puskesmas, di mana rata-rata kinerjanya itu 9,63% dengan kategori baik, di mana dari keseluruhan komponen tersebut hanya terdapat satu komponen yang hanya memiliki tingkat kinerja yang sedang, yaitu pada tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan Puskesmas dengan nilai rata 7%. Dan adapun pandangan tingkat kepuasan dari masyarakat sebagai penilaian, di mana masih kurangnya rasa ramah tamah para pekerja, kurangnya informasi di bagian pendaftaran, kurang cepatnya pemberian pelayanan terhadap pasien berkunjung pemberian berobat. Tidak hanya itu, ketersediaan obat yang terbatas juga mengakibatkan para pasien yang berobat ke puskesmas tersebut mengakibatkan pasien melakukan pembelian obat ke apotek Kimia Farma yang terdekat. Selanjutnya itu adapun masalah lainnya itu ada terjadinya lamanya antrian dan adanya petugas di ruang pemeriksaan yang banyak mengobrol sehingga akan berdampak terhadap waktu tunggu pasien. Nah, jadi dari fenomena-fenomena yang dijabarkan tersebut dapat bahwa masih terdapat beberapa dimensi yang menunjang kinerja organisasi para puskesmas Kota Batam yang masih tidak memadai. Jadi berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana kinerja organisasi para puskesmas Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Baik, di sini rumus masalahnya itu bagaimana kinerja organisasi Puskesmas Langkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selanjutnya tujuan penelitian, di mana untuk mendeskripsikan kinerja organisasi di Puskesmas Langkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dan apapun manfaat penelitiannya itu pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka, di mana studi penelitian relevan yang digunakan penelitian ini pertama yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti Aptra dengan judul kinerja organisasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Yang kedua ada Robi Satria Utama dengan judul kinerja Puskesmas Pekan Kamis Kecamatan Telatang Kamang Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada penelitian dilakukan oleh Bu Ria Ariadi dan Pak Roni Kaputa dengan judul kinerja organisasi pemerintah dalam pemberian pelayanan di Kota Pariaman. Selanjutnya kajian teori,
di mana yang pertama ada kinerja, yang kedua ada planning kesehatan. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kinerja menurut Wibowo, yang indikatornya memiliki indikator yang pertama adalah masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Nah, ini adalah skema pemikiran dalam penelitian ini. Nah, di sini adalah definisi konsep. Yang pertama organisasi publik, yang kedua ada kinerja, yang ketiga ada kinerja organisasi, yang keempat ada pelayanan kesehatan, yang kelima adalah puskesmas. Nah, ini adalah definisi operasional. Yang pertama yaitu masukan dengan indikator sumber daya manusia. Yaitu cara mengukurnya itu jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan upaya pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas Selangkai Kota Batam. Yang kedua ada kompetensi SDM terlibat dalam pelaksanaan upaya pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas Selangkai Kota Batam. Selanjutnya indikator selanjutnya itu sumber daya lainnya. Gimana cara mengukurnya itu cara mengukurnya adalah sumber daya finansial berupa anggaran yang dimiliki oleh Puskesmas Kota Batam untuk menjalankan upaya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya, sarana prasarana atau metode apa yang dilakukan oleh Puskesmas Kota Batam untuk menjalankan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Variabel kedua itu proses, di mana indikatornya itu perencanaan tujuan, di mana dokumen apa yang dijadikan patokan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan yang telah dirancang dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas Langkai Kota Batam. Selanjutnya itu monitoring. Peneliti akan melihat bagaimana untuk monitoring yang dilakukan oleh Puskesmas Langkai Kota Batam menjalankan sebuah kegiatan atau dalam berproses. Dan selanjutnya pengukuran kinerja, yaitu bagaimana Puskesmas Langkai Kota Batam dalam melakukan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai. Variabel selanjutnya itu keluaran, di mana indikatornya adalah hasil kerja. Cara mengukurnya itu berupa laporan dan target yang telah ditentukan sebelumnya, perbandingan capaian dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan variabel terakhir ada manfaat, di mana indikatornya adalah dampak. Itu ada pun dampak negatif dan dampak positif. Di mana cara mengukurnya itu dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan dampak yang dirasakan oleh Puskesmas Langkai Kota Batam. Selanjutnya pendekatan penelitian dalam penelitiannya itu menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan, di mana teknik pemilihan informan dengan menggunakan purpose sampling. Selanjutnya peranan penelitian. Penelitian merupakan hal kunci dalam penelitian ini, di mana kehadiran penelitian untuk terlibat langsung dalam proses penelitian kualitatif ini diperlukan agar data-data yang dibutuhkan berhubungan dengan kinerja Puskesmas Selangkai Kota Batam dengan kesehatan dapat terpenuhi. Selanjutnya proses penelitian, di mana proses penelitiannya itu dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian. Selanjutnya peneliti menentukan informasi sesuai dengan metode yang ditetapkan. Setelah itu peneliti akan melakukan sedikit wawancara untuk mengumpulkan informasi awal. Selanjutnya unit analisis, di mana unit analisis penelitiannya itu Puskesmas Selangkai Kota Batam. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana yang pertama adalah tahap pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan verifikasi. Dan terakhir adalah teknik keabsahan, di mana teknik keabsahan data itu menggunakan triangulasi sumber. Baik, sekian dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.